Sebagaimana biasanya menghadirkan surat Al-Fatihah limusannif hadzal kitab, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para orang-orang yang berjasa dalam hidup kita ini. Dan juga mudah-mudahan kita berharap akan senantiasa diberikan rahmat Allah serta petunjuknya dengan berkah surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله melanjutkan tentang beberapa dalil ulama ul-akhirah wal ulama usul. Jadi masih bahasan besarnya membedakan mana ulama ul-akhirah, mana ulama usul. Nah, maka di situ termuatlah beberapa dalil. Di antara dalil-dalil itu ada pula hadis-hadis Nabi, tentunya ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalil yang cukup menjadi hujah atau bisa dijadikan argumentasi dalam suatu perdebatan. Hadis-hadis sahih, apalagi ada ayat-ayat Al-Quran yang dapat dipahami membedakan antara ulama dunia atau ulama usul dengan ulama ul-akhirah ini. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud wal Baihaqi wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Syaibah. Nah, ini perawi-perawi hadis nih. Umumnya kutub sittah, bahkan dua rawi hadis yang unggul menjadi hujah hadis-hadis Rasulullah, artinya bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang kita mengenalnya dengan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Itu ternyata mereka bukan orang Arab, tetapi mereka itu Ajami. Ajami itu artinya non-Arab. Dan umumnya pula, nah inilah nih, umumnya pula mereka itu berasal dari tanah Persia. Tanah Persia itu, kalau dulu mungkin luas ya, termasuk sebagian Irak. Walaupun Irak itu ada bagian Arab, tapi yang berbatasan dengan Iran itu adalah Persia. Jadi Irak itu antara Persia dengan Arab, penghujung daripada Teluk Hormuz. Nah, kan kalau kita lihat dalam peta itu Teluk Hormuz. Jadi Teluk Hormuz itu ada teluk yang terkecil sebagai pintunya lah katakan. Nah, pintunya itulah yang dikuasai oleh negara Iran ini. Nah, itu lautnya yang agak dalam. Nah, seberangnya lagi itu ada negara Oman. Oman ini Arab. Nah, jadi seberang sana itu apa namanya itu, sebelah selatan berarti utara ya. Ini sebelah selatan berarti utaranya. Nah, utara, selatan, barat, timur. Nah, di situ ada Oman,
ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, dan Saudi. Nah, Saudi ini luas. Saudi ini negaranya itu dari mulai Laut Merah yang kita kenal kota Jeddah itu, nah, itu kan Laut Merah. Nah, ke selatan dan ke utara, nah, Madinah itu kan ke selatan tuh, ke selatan tuh. Ya, seperti itu. Nah, membawa antara selatan dengan utara ini wilayah Saudi ini, nah itulah Teluk. Kita lihat dalam peta tuh, itulah Teluk. Nah, negara-negara Teluk itu negara-negara Arab, tapi seberangnya adalah Iran, Persia dahulunya tuh. Nah, jadi perawi-perawi hadis ini itu adalah rata-rata mereka adalah orang-orang Persia. Ini luar biasa. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan hadis Nabi ini, dengan kajian kita ini, karena termasuk kitab kita ini Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini juga orang Persia. Nah, coba kita buka sejarah orang Persia. Orang Persia ini memang terkenal hebat-hebat, cerdas-cerdas sampai sekarang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, lanjutan daripada minggu lalu itu, kata Nabi, nanti akan tiba suatu masa umat Islam ini menjadi apa namanya ya? Kalau idola bagus, tapi menjadi pusat perhatian rebutan orang. Nah, kalau rebutannya baik, bagus. Jadi diperebutkan orang. Gitu. Kata Nabi, yusiku antada'a alaikumul umat min kulli ufuqin kama tada'an akalatu fi qas'atiha. Ini memang redaksi hadis itu bisa berbeda-beda ya, karena kalau Al-Quran itu mutlak sama ya. Kita tentu dalam kajian bagaimana Al-Quran dengan mustalahul hadis, bagiannya ada mustalahul hadis. Kalau Al-Quran itu Nabi langsung melafalkan, lafal Al-Quran itu dihafal oleh sahabat. Nah, makanya kemudian hafalan sahabat tadi disetorkan, diperdengarkan kepada Rasulullah. Nah, ini Nabi baca ayat Quran, ya, lalu sahabat menghafal. Ada juga sebagian menulis, ditulis di macam-macam lah zaman dulu tuh, ada yang di dedaunan, ada yang di kulit-kulit unta, kambing, dan seperti itu. Nah, hafalan dan tulisan itu tuh, nah suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi, disetorkanlah kerja kita tuh. Nah, sesuai tak hafalannya dengan yang diucapkan Nabi dari itu. Nah, makanya sehingga Al-Quran itu kalimatnya sama sekali tidak ada perubahan. Kalimatnya tidak ada perubahan. Tapi kalau cara baca bisa jadi berbeda ya. Karena cara baca itu namanya ada qiraah sabah. Nah, itu tentu para ahlinya qiraah nih, orang ahli membaca qiraah sabah, kita menyebutnya umumnya kita bilang qiraah 7 ya. Nah, itu cara membaca. Tapi redaksi Qurannya sama, gitu kan? Nah, cara membaca bisa berbeda. Nah, namun hadis beda.
hadis itu Nabi menyampaikan ya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, atau perbuatan sahabat yang direkomendasi Nabi, diiyakan Nabi atau tidak diiyakan Nabi. Nah, itu hadis namanya. Ada namanya hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, gitu ya. Nah, redaksinya itu bisa berbeda-beda, tidak sama dengan yang keluar di mulut Nabi. Tapi makna hadis Nabi itu tuh sama. Nah, redaksinya itu bisa sudah berbeda. Yang didengar oleh sahabat seperti ini ingatannya, nah ditulis. Nah gitu. Sebagai contohnya seperti inilah. Saya berangkat dari Rengat ke Tembilahan dan singgah di Kecamatan Kempas, gitu ya. Istirahat, minum, kurang lebih berangkat lagi dan sampailah ke Tembilahan jam 8 pagi. Nah, kalimat itu tuh didengar, lalu nanti disimpulkan oleh orang yang mendengar. Saiful tadi berangkat dari Rengat, lalu singgah di Kecamatan Kempas, istirahat, minum, mungkin juga makan di sana. Nah, terus melakukan perjalanan lagi, akhirnya sampai di Tembilahan sekitaran jam 8. Nah, gitu kan? Maknanya kan sama kan? Bahwa dari Rengat sampai ke Tembilahan tujuannya dan waktunya kurang lebih jam 8. Tapi alur ucapan cerita tadi apakah sama dengan yang keluar dari mulut saya? Nah, itu kan bisa berbeda. Nah, jadi itulah kira-kira. Maka kita tidak heran kalau ada hadis redaksinya agak berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu protes. Jadi kalau ada nih kultum subuh, kultum maghrib, isya, ada guru-guru kita yang punya adalah kajian hadis, dong. Ada beberapa guru kita kan kajian hadis. Kita mendengar hadis itu, perasaan aku dengar hadis itu kayak gitu redaksinya ya. Nah, terus satu lagi, itu pulang redaksinya. Nah, itu hadis. Jadi hadis bisa saja kalimatnya itu sedikit berbeda, gitu. Tetapi kesimpulan makna hadis itu dapat diartikan sama. Akan bedanya dengan Al-Quran, sehingga dia dijadikan sebagai hadis Nabi ini sumber hukum Islam kedua. Jadi Al-Quran pertama, lalu hadis, nah lalu di bawahnya, nah itulah perkataan kaum sahabat, kemudian lagi ijma ulama, ya, qiyas. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan Quran, hadis, ijma, qiyas atau 4. Tapi sebenarnya termasuk qaulus sahabi juga. Jadi qaulus sahabi itu di dalam apa namanya ini untuk jadi sumber hukum, ya itu tidak sampai kepada perkara-perkara yang wajib umumnya, hanya kepada perkara-perkara sunnah seperti tentang tarawih, gitu kan. Nah, itu adalah perbedaan rakaat pada salat tarawih, azan 2 kali salat Jumat, apalagi itu khatib naik mimbar ada ma'asyiral salawat segala macam itu kan. Nah, itu sudah berlaku pada zaman sahabat. Nah, jadi kaulus sahabi ini itu adalah perkara-perkara yang direkomendasi dalam kaul Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, perkara-perkara sunnah. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menggali lebih jauh lagi tentang Islam ini,
apabila dikaitkan dengan perkara hukum sunnah itu sangat luas dan beragam. Nah, jadi kita tidak bisa seperti kelompoknya kaum Wahabi yang saya katakan minggu lalu itu seperti kacamata kuda. Jadi memandang sesuatu itu kacamata kuda. Nah, kacamata kuda itu kan gitu. Jadi apabila tidak sesuai dengan pandangan dia salah. Nah, ini kacamata kuda begitu dia. Ini sini salah semua ini. Jadi tidak melihat. Nah, gitu. Islam itu tidak begitu. Islam ini, oh kita lihat pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Nah, dari pendapat itu tuh, prinsipnya kita tidak menjadi bajing loncat. Apa bajing loncat ya? Kalau di kampung kita ini namanya perilaku cipakol. Di mana tunggul timbul di situ dia melompat, ya kan? Kayaknya nyaman ini kampung inilah. Kayaknya enakan sini, saya ikut sini lah. Nah, itu tidak punya prinsip. Kita ada prinsip dalam menjalankan aturan beragama ini, terutama perkara-perkara yang sunnah. Karena hal yang wajib umumnya mereka bersepakat, ya bersepakat. Jumhur ulama bahkan semua ulama bersepakat. Gitu. Perkara-perkara seperti umpamanya rakaat sholat, ya kan? Sholat zuhur itu tidak ada khilaf. Nah, ini ada pendapat ulama sholat zuhur itu cuma 3 rakaat. Tidak ada itu loh. Nah, tapi kalau perkara yang sunat-sunat kan banyak perbedaan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jadikan sebuah khazanah perbadaran ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi bagaimana dengan pendapat orang dari itu? Ya, kita punya prinsip, tapi tidak serta-merta menyalahkan punya orang tersebut. Nah, gitu modelnya. Ya, dia punya pendapat itu, dia juga ada pegangan, ada ulamanya, dalil-dalilnya bahkan sama, cuma cara pandangnya beda. Nah, gitu. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersitegang yang menyalahkan, kecuali hal-hal yang prinsip dalam beragama. Nah, seperti tentang ketuhanan, ya, bagaimana ketuhanan uluhiyah, rububiyah, ya. Nah, kemudian lagi mengenal asma wa sifat. Nah, kan gitu. Nah, itu prinsip tuh. Prinsip dalam kita pendapat ahlu sunnah ini. Dan bisa itu kita sebutkan orang-orang jahiliyah itu mereka kenal dengan Tuhan. Cuma kenal dengan Allah itu. Mengenal Allah itu karena tidak ada jawaban lain. Nah, gitu tuh. Tapi kenal belum tentu percaya. Nah, ini sekarang ini dihembuskan kita paham, terutama dari kalangan Wahabi, ya. Itu katanya Abu Jahal itu beriman. Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Mereka itu beriman. Mereka beriman kepada Allah. Ada ayat Al-Qur'annya dibacakan, ayat Qur'annya itu. Padahal ayat Al-Qur'an itu, ya, adalah mempertanyakan, ya, tentang keberadaan Allah, dan mereka tidak bisa membantah. Ya, diperkenalkan bahwa Allah itu ada, mereka tidak bisa membantah, itu maksudnya. Tapi apakah mereka percaya? Nah, di situ. Jadi menurut Wahabi mereka percaya. Maksud percaya adalah beriman. Iman rububiyah namanya. Nah, sehingga tidak bisa hanya mengimani
rububiyah, uluhiyah, kita harus uluhiyah sifat wal asma. Nah, itu contoh tuh ya, contoh. Nah, ini kita sepakat bahwa hal-hal yang prinsip tidak bisa. Ya, seperti tadi kalau dalam ibadah dalam fikih, umpamanya masalah tentang sholat fardu, sholat maghrib cuman di sebagian tempat lagi 2 rakaat, tapi di sebagian tempat lagi mereka 4 rakaat, gitu kan. Daerah kota utara itu dia kalau pada musim dingin itu malamnya lama, sehingga mereka maghribnya 4 rakaat umpamanya. Nah, itu tidak ada seperti itu, ya, ada, tidak terjadi. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal yang prinsip itu semua sepakat, tapi dalam hal-hal yang sifatnya furu'i ini beragam. Nah, oleh sebab itu kita jangan terjebak ke dalam perbedaan itu sehingga terjadi pertikaian perbedaan, sehingga satu sama lainnya saling menyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Nah, ini redaksi ini. Qila ya Rasulullah, wahai Rasul, awamin qillati bina, apakah waktu itu kami sedikit? Ya, nanti kata Nabi kan kita ini diperebutkan orang nih, diserbu orang kanan kiri bawah atas selatan utara barat timur, gitu ya. Nah, lalu kata sahabat, ya Rasul, pada saat itu apakah kami sedikit sehingga kami diserbu orang nih? Nabi jawab, oh lala, tidak. Aneh nih, walakinnakum, ya, di dalam hadis saya itu, innakum katsirun, kalian banyak. Itu Islam ini sekarang di dunia itu hitungan apa namanya, urutan agama itu sudah berada di urutan 2. Nanti kalau mau sudah kiamat itu baru Islam itu agama yang unggul dan agama yang terbanyak. Udah mau kiamat kan sudah tuh. Coba hadis Nabi ya. Nah, itu min alamatis sa'atil kubra loh. Tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda kiamat loh. Nah, itu sudah sampai kepada tahapan Islam itu adalah umat mayoritas. Sekarang ini masih berada di urutan 2. Urutan 2 di dunia ini Islam itu. Ya. Belum urutan 1 lagi, yang masih Kristen lagi urutan 1. Ya. Tapi dia sudah mulai nih. Ya. Tanda-tandanya itu tuh di dunia-dunia barat itu sekarang sudah Islam itu sudah mulai digandrungi oleh kalangan generasi apa sekarang ini namanya nih. Kalau kemarin Gen Z ya, dan generasi itu awal-awal 2000 namanya, tahun 2000-an itu generasi milenial. Nah, kita yang tahun 80-an, 70-an itu generasi apa namanya itu? Ya ada namanya, ada generasi itu kan sampai sekarang ya. Digemari ya. Dan banyak sudah orang yang berbondong-bondong memeluk Islam. Ya, kita baca aja lah, kan kita tonton saja lah videonya gitu. Ya, tapi hati-hati juga, video ini banyak juga yang AI, video yang pimpinan-pimpinan sebenarnya tidak. Nah, itu. Nah, tetapi hakikatnya memang Islam ini memang sudah berada pada posisi kedua di dunia ini. Nah, di dunia wilayah apa namanya Eropa, nah, itu dipelopori oleh Rusia. Memang Rusia ini Islam itu telah datang sebelum kita di Indonesia memang. Karena ya dengan negeri Cina yang dikenal dengan jalur sutra, jalur perdagangan Arab, itu kan Arab ya, dari mulai Arab Palestina, Mesir, Afrika itu terus Saudi terus lagi. Nah, inilah dia nih, termasuklah di situ tuh Persia. Nah, nyebrang ke sana setelah Iran nih, ke atasnya apa tuh? Nah, di situ
ada namanya di atasnya kalau lagi Pakistan, Afghanistan, turun ke bawah India, ya kan? Terus naik ke atasnya lagi itu Rusia, Cina, terus ke timur sampailah ke Jepang. Cuman ke arah Jepang ini belum sampainya ke Cina itu. Nah lalu sebagian ke Asia Tenggara, itulah Asia Tenggara ini yang kita kenal dengan Nusantara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, itu kan? Itu Islam menyebar. Nah jadi Islam sebelum sampai tadi itu sebenarnya sudah di Rusia udah duluan, Rusia, Cina itu sudah, bahkan para sahabat masih yang menyebarkan Islam di sana juga. Nah, memang di Indonesia ini ada yang mengkabarkan untuk sahabat, tapi sudah umumnya dalam kajian kita itu sudah tabiin dan tabiin itu sudah. Gitu. Nah kalau macam Cina tadi, apa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Cina. Sama halnya dengan yang masuk ke Rusia, ya tetanggaan, di bawahnya Iran. Nah seberang sana kok Saudi, itu kan dulu ya semuanya. Nah Islam itu jalur masuk Islam itu. Jalur Islam ini masuk itu melalui jalur sutra, namanya istilahnya jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan. Orang Arabnya memang orang-orang ahli dagang. Dari zaman Rasul juga, sebelum Rasulullah juga memang orang Arabnya terkenal dengan ahli dagang. Orang-orang ahli-ahli dagang itu Cina, Arab, itulah. Nah, makanya disebut dengan jalur sutra. Tapi orang-orang Arab yang dagang ini mereka sekaligus mensyiarkan agama Islam. Makanya banyak Islam di Rusia itu. Ya. Nah di Rusia pula itu Islam sudah berada pada urutan kedua hari ini, saat ini. Nah yang unggul itu masih Kristen Ortodok. Jadi Kristen Ortodok itu semacam Kristen bukan modern lah, Kristen yang masih kuat mengikut memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang belum dimodifikasi sekian modern seperti kayak sekarang, kayak Amerika gitu kan. Nah, Ortodok namanya itu. Nah itu Rusia gitu. Nah banyak Islam dari situ tuh. Ya. Nah jadi kata Nabi dengan hadis tadi ini, jadi kalian tuh banyak. Cuma, jadi ini wahyu ya. Sehingga wahyu itu kebenarannya itu tuh mutlak dan terbaca hingga saat ini terbaca. Ya, walakinnakum usaun kausa'is sail. Kalian itu seperti buih. Kausa'is sail seperti buih yang mengalir ikut sungai. Buih itu busa buih. Buih itu kayak apa? Air surut, ya ke muara sungai. Air pasang hanya lagi dia ke apa namanya, ke darat. Nah itulah kau sungai. Artinya apa maksud Nabi ini? Tidak berpendirian. Banyak memang, tapi tidak berpendirian. Sekarang mari kita lihat dunia nyatanya nih. Ini kan hadis Nabi ini tentang ulama dunia dan apa ulama akhirah kan sebenarnya kita masuk di sini. Nah, itu. Ya kan? Nah, sekarang realitanya mari kita lihat. Negara-negara yang mayoritas muslim yang tidak menjalankan hukum Islam, sebenarnya Saudi itu menjalankan hukum Islam tapi tidak berlaku kepada kalangan-kalangan elit. Itu perlu kita pahami ya. Di Saudi itu memang hukum pancung jalan, hukum potong tangan jalan, kisos ya. Tapi itu berlaku kepada rakyat biasa. Tapi kalau kalangan
istana tingginya, keturunan darah biru, kerajaan, gitu ya. Nah, itu tidak berlaku. Yang mereka korupsi, yang mereka terkonspirasi melakukan pembunuhan, kan itu baca aja kan. Ada di antara mereka yang dihukum pancung. Jadi artinya tidak berjalan dengan adil hukum Islam itu. Apalagi negara-negara walaupun mayoritas Islam tapi tidak menjalankan hukum Islam. Kayak kita Indonesia. Indonesia ini memang mayoritas Muslim 83 kan atau 85% Muslimnya kan. Ya itu. Tapi siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, ya karena mayoritas orangnya Islam, tentu pemilihnya banyak Muslim, memilih orang Islam lah, kan gitu. Pertanyaannya, apa kira-kira pemimpin itu mampu menjalankan hukum Islam? Ternyata tidak bisa. Gus Dur coba, kurang apa coba? Kiai, ya kan? Nah, akhirnya apa? Diimpeach. Ya kan? Walaupun Bapak Dadanya juga yang impeach kan, ketua MPR-nya waktu itu Amin Rais kan, sesama Muslim juga. Ada orang kafir, ada yang impeach juga. Suara terbanyak juga di Dewan itu Muslim juga. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hukum konstitusi kita bukan hukum Islam. Konstitusional kita ini, hukum yang mengatur berjalannya negeri kita ini bukan hukum Islam. Nah itu. Sehingga siapapun yang naik jadi pemimpin jangan diharap bisa menjalankan hukum Islam. Jadi kalau ada yang mau kampanye nanti mau jual-jual Islam, jangan terlalu dipercaya apa bilang tuh? Ya ada titik. Ya ada titik dan ya ada titik karena dia juga jatuh. Lihat dah. Kalau ada Ustaz mau nyalon jadi anggota dewan, dengan berharap jemaah, nggak tahu nanti Ustaz saya Mulyani mengharap jemaah muda. Nanti saya akan memperjuangkan Islam. Bohong. Kecuali konsentrasinya dirubah dulu. Baru tuh, ayolah kita berlomba lagi. Tapi belum jangan percaya. Banyak kan kiai-kiai dan kita dibuat mana bisa jalan saja. Banyak kan? Tapi kalau membawa misi-misi Islam, oke. Tapi tidak 100% bisa. Nanti di paripurna bisa diputus tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di paripurna gugurnya, rapat semuanya. Nah, kenapa bisa digugurkan di situ tuh? Ini kan tidak sesuai dengan konstitusi. Nah kan, kita harus rubah dulu konstitusinya. Nah, sebenarnya kalau mereka sepakat bisa, ya hakim konstitusi dulu merubah itu. Seperti kayak wakil presiden kan, walaupun umur kada sampai dengan aturan yang dahulu, tapi karena ketua konstitusinya merubah, pada jadi ya. Nah, jadi intinya tuh Islam ini kalau kita gambarkan apa yang kata Nabi itu, buat innakum katsir, kalian itu banyak, tapi walakin akum usah, real pada hari ini, real, gitu. Nah, itu kalau sifatnya kita di dalam negeri ya. Kita lihat lagi bahasa Nabi ini, bohong ke hadisnya nih. Itu negara Teluk tadi, negara Teluk itu lihat. Kenapa negara Teluk itu? Dari mulai Oman, memang Omannya agak abu-abu lah, tidak terlalu menampakkan diri pro Amerika. Tapi mereka tetap aja, ya Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Saudi, 6 negaranya dia. Coba, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Nah, kan 6 kan? Nah, naik ke atas Irak.
Tapi Iraknya dia sudah memang kawasan Teluk itu namanya, tapi dia di ujung, udah di ujung. Karena daratannya udah nyambung dengan Irak. Coba lihat tuh, negara-negara Teluk itu. Kemana coba mereka minta keamanan terhadap harta mereka yang limpah yang minyak kemana mereka minta perlindungan itu? Amerika itu iya. Itu mereka tidak bertahan di situ. Akhirnya kan mereka minta tolong. Tidak mungkin Amerika itu bisa bikin pangkalan di sana kalau mereka itu punya kedaulatan tidak mengizinkan. Oh ya Saudi, oh jangan, kamu kan boleh bikin pangkalan di sini, umpamanya kan. Nah, Qatar begitu juga, Bahrain begitu juga, di Emirat Arab begitu juga, nggak boleh bikin pangkalan di sini. Tapi mereka yang welcome minta, tolong ini jaga kami ini, ya. Karena apa yang mereka jaga itu, mereka jaga adalah kekayaan. Mereka kan membangun kota yang modern, lihat di Emirat Arab itu. Dubai gitu kan. Nah, walaupun kotanya Abu Dhabi ibu kota pemerintahannya, tapi Dubai itu memang semacam dibangun kota modern. Nah, naik lagi Qatar. Qatar itu dulu negara miskin yang penduduknya cuma nelayan, tapi begitu sudah tahu ada di situ cadangan minyak yang luar biasa, mereka sekarang sudah kaya raya, membangun gedung berlomba-lomba tinggi-tinggian, termasuk Saudi tadi itu. Nah, mereka takut terhadap harta mereka ini kalau diserbu oleh tetangga dari seberang. Siapa dari seberang ini? Persia, Iran. Nah, itu. Makanya mereka memusuhi Iran ini. Nah, kemana minta pertolongan? Nah, itu minta pertolongan ke Amerika, bikinlah pangkalan di situ, kan gitu. Padahal ini kita ini kan sesama Muslim. Nah, coba lihat, ya, kenapa Nabi seperti itu tuh? Yuj'alul wahnu fi qulubikum. Di hatimu itu ada penyakit wahan. Wa yunzaqul fi qulubi aduwikum, dan dicabut rasa kagum, rasa takut oleh musuh-musuhmu kepadamu itu udah dicabut. Mereka udah tidak takut lagi dengan kalian. Padahal kamu baca. Nah itu apa itu wahan ya Rasul? Wahan itu apa? Nah ini dia. Al-wahnu huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu ialah hubbud dunya. Ini ulama kalau sudah hubbud dunya nih, kena penyakit wahan namanya itu. Wa karahiyatul maut. Ya jelaslah, orang kalau sudah bergelimang dunia pasti takut mati udah. Ya, pasti dah, jangan dipastikan lagi itu. Harta melimpah, ayo. Jawabnya siang dari ini mati ya, dan kan gitu. Akhirnya beberapa bentuk sikit aja langsung rumah sakit cari obat yang termahal kan gitu. Nah itu dalam konteks individu nih, tapi dalam konteks negara, negara itu kan negara tertentu ya. Negara orang magian nih, ya juga bagian itu ya apa lah, ya. Tapi real ini diserang juga. Ya. Nah, penyakit wahan itu, hubbud dunia tadi itu, karena mereka sudah mendapatkan dunia tadi itu, akhirnya minta perlindungan kepada kaum kafir. Kenapa mereka minta perlindungan kepada kaum kafir? Karena kaum kafir sudah tidak ada rasa takut lagi. Nah itu padahal nih Iran itu loh, kita mendengar Iran itu adalah
negara yang tidak sesuai, karena kita mendengar dari medianya barat. Dan satu lagi di dalam negeri kita mendengar berita-berita tentang negara Irak dari kalangan Wahabi. Wahabi itu ciptaan Saudi. Saudi ini memang kiblatnya Amerika. Gitu. Makanya ulama-ulama Saudi itu, ya, imam-imam Masjidil Haram itu, pada sebagian tentang kalau mereka sudah baca ayat tentang bagaimana Islam dengan kafir, bagaimana tentang doa menurut mereka tentang Palestina, ya kan? Sampai menangis tuh, sedih. Kenapa sedih? Mereka ulama, tapi mereka berada di negara yang negaranya tadi itu pro Israel, pro Barat. Coba dengar kodok-kodok mereka kan? Mereka paham itu, mereka tidak bisa lari dari itu. Nah itu dia. Nah, jadi panjang kisahnya ini. Ya, jadi mari kita pelajari tentang Persia ini. Nah, versi hadis Nabi ini, Masya Allah, akan ada lagi banyak tentang dalil-dalilnya juga yang diindikasikan melalui ayat Al-Quran. Nah, ini kita minggu akan datang. Intinya disitulah kita mau melihat mana perbedaan orang yang terkirim kepada hukum dunia dan mana orang yang mempertahankan nilai-nilai akhirat. Nah, disitulah akan nampak nanti pemimpinnya itu mana menjadi ulama usuk atau ulama akhirat. Saya kira sebatas ini dulu kajian kita. Ya, masih panjang pula kisah ini berlanjut. Insyaallah akan kita lanjutkan pada